Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Putri Praja dengan NIM 2318093, Prodi Akuntansi, Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya akan membahas tentang 25 rumus yang wajib kita ketahui di Microsoft Excel. Oke, kita langsung saja. Di sini saya sudah membagi tabel rumusnya menjadi 5 bagian. Sini kita akan lanjut di bagian 1 dulu kita kerjakan. Nah, di sini sudah ada tabel referensinya. Di sini kita akan isi tabelnya dan menggunakan rumus. Yang pertama itu ada rumus sum di total omset, yaitu kita akan tulis sama dengan sum buka kurung. Kemudian kita pilih omset bulan 1 sampai omset bulan 3. Kemudian tutup kurung. Lalu kita klik enter. Nah, inilah total omsetnya. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, jadi ini total omset dari keseluruhan tabel berikut. Sekarang kita lanjut ke rumus average atau mencari rata-rata dari omset. Nah, langsung saja kita ketik sama dengan average buka kurung. Lalu kita pilih omset bulan 1 sampai bulan 3 seperti tadi, lalu tutup kurung dan enter. Nah, inilah hasil dari rata-rata omset menggunakan rumus average. Nah, di sini langsung kita mencari status menggunakan rumus if. Nah, kita ketik di sini sama dengan if buka kurung, lalu kita pilih total omset yang 25 juta. Kemudian kita klik lebih besar dari 30 juta. Kemudian titik 2, titik koma. Lalu kita tanda kutip lulus. Kemudian tanda kutip lagi, lalu titik koma. Kemudian tanda kutip lagi dan gagal. Lalu tanda kutip lagi, yaitu titik koma, kemudian enter. Nah, ini hasil dari rumus if untuk mencari status karyawan yang gagal ataupun lulus yang melebihi angka dari 30 juta. Nah, berikutnya kita akan mencari peringkat menggunakan rumus rank. Lalu saja kita masuk ke rumusnya, itu sama dengan rank. Lalu buka kurung, kemudian kita pilih total omset, lalu titik koma, kemudian kita blok sampai bawah untuk membandingkan total omsetnya. Kemudian kita tutup kurung, lalu enter. Nah, jadi ini adalah peringkat dari nama-nama karyawan. Kita klik 2 kali untuk mencari yang lainnya. Jadi di sini kita telah mengetahui total omset yang paling tinggi dan yang paling rendah dari karyawan tersebut. Jadi berikutnya kita akan mencari banyaknya karyawan menggunakan rumus count. Di sini tetap saja sama dengan count buka kurung, kemudian kita pilih total omset, lalu tutup kurung, kemudian enter. Nah, ini hasil dari banyaknya karyawan. Bisa juga menggunakan rumus konta. Sini kita ganti sama dengan konta. Kemudian kita pilih nama karyawan, kita blok sampai bawah, lalu kita enter, tutup kurung, kemudian enter. Nah, hasilnya tadi sama dengan menggunakan rumus count dengan konta. Bedanya count itu menghitung banyaknya total omset, sedangkan konta itu menghitung jumlah karyawan atau nama karyawan. Jadi itu perbedaannya yang secara singkat.
Oke, di sini kita akan lanjut menggunakan rumus max untuk mencari omset paling tinggi. Sama dengan max buka kurung, kemudian kita pilih dari total omset, lalu kita tutup kurung, kemudian enter. Nah, ini hasil dari omset yang paling tinggi menggunakan rumus max. Kemudian kita akan mencari omset paling rendah menggunakan rumus min. Jadi sama seperti tadi, kita langsung saja sama dengan min. Buka kurung, kemudian pilih total omset, tutup kurung, lalu enter. Nah, ini hasil dari omset paling rendah 23 juta. Baik, di sini langsung saja kita akan mencari jumlah omset karyawan menggunakan rumus sum if. Jadi sama dengan sum if, kemudian buka kurung, kata kuncinya itu laki-laki perempuan, jadi kita blok, lalu titik koma, kemudian kriteria yang kita cari itu karena karyawan, jadi kita tanda kutip L itu sama dengan laki-laki, lalu kita tanda kutip lagi, kemudian titik koma, setelah itu kita pilih total omset, lalu kita tutup kurung, kemudian enter. Nah, ini adalah hasil dari jumlah omset karyawan menggunakan rumus sum if. Jadi yang laki-laki jumlah omset karyawannya itu adalah 97.250. Kemudian jumlah omset karyawati sama seperti tadi, sama dengan sum if, kemudian buka kurung, kita pilih tabel ini, kemudian titik koma, kriterianya itu P, kita ganti dengan P karena ini karyawati, lalu titik koma lagi, terus total omset, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, ini adalah jumlah omset dari karyawati, yaitu 52 juta. Baik, di sini kita akan menghitung banyaknya pegawai yang lulus, yaitu menggunakan rumus countif. Nah, jadi di sini kita langsung saja sama dengan countif. Lalu buka kurung, kemudian range-nya itu statusnya gagal dan lulus, kemudian kita tik koma, kriterianya lulus, tanda kutip, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, inilah banyaknya pegawai yang lulus, yaitu ada 2. Nah, ini sama, lulus ada 2, jadi sudah benar ya rumus yang kita pakai untuk menghitung banyak pegawai yang lulus. Nah, ini kita tandai dulu rumus yang sudah kita kerjakan, kemudian nanti kita akan lanjut ke rumus yang bagian kedua. Oke, di sini saya akan lanjutkan bagian rumus yang kedua atau bagian 2. Di sini sudah ada tabelnya. Di sini kita akan menggunakan rumus trim, lower, upper, dan proper. Di sini ada data yang berantakan, misalnya spasinya ada 1, spasi 2, yang penting kalimatnya berantakan. Di sini cara supaya rapi sama dengan trim, kemudian buka kurung, lalu kita klik ini, lalu tutup kurung, kemudian enter. Nah, di sini spasinya itu sudah rapi, yaitu nama kepala sekolah. Kemudian kita lanjut mencari huruf kecil semua. Kita akan ubah ini menjadi huruf kecil semua, itu sama dengan
lower, buka kurung, kemudian kita klik ini, lalu tutup kurung, kemudian enter. Nah, ini hurufnya sudah kecil semua ya. Kita lanjut lagi ke rumus yang ketiga, yaitu rumus upper. Nah, rumus upper ini adalah kebalikan dari rumus lower. Kalau lower mencari huruf kecil semua, di sini kita akan mencari huruf besar semua menggunakan rumus upper. Di sini langsung saja kita klik sama dengan upper, lalu buka kurung, kemudian kita pilih ini, lalu tutup kurung. Nah, kalau kita enter, itu hasilnya akan seperti ini. Jadi telah muncul huruf besar semua ya. Lanjut yang keempat, yaitu rumus proper, yaitu huruf besar di awal kata. Maksudnya sama dengan proper. Lalu buka kurung, kemudian kita klik ini, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, ini sudah menjadi huruf besar di awal katanya saja. Itu tadi rumus-rumus yang saya jelaskan menggunakan trim, lower, upper, dan proper, yaitu trim untuk supaya spasinya rapi, lower untuk huruf kecil semua, upper untuk huruf besar semua, dan proper untuk huruf besar di awal. Di sini kita lanjut ke ini, kita berikan warna dulu untuk menandai bahwa ini sudah selesai kita buat. Oke, baik, di sini kita akan lanjut di bagian ketiga, dan di sini saya sudah mempunyai data-data sebagai berikut dan tabelnya sebagai berikut untuk memakai rumus concatenate len, left, mid, dan juga right. Baik, di sini kita akan menggunakan rumus concatenate. Kita sama dengan, nah, apa sih kegunaan dari concatenate ini? Nah, kegunaannya itu untuk menggabungkan seperti HR, Ruben, dan 1990 ini. Jadi kita akan menggabungkan semuanya menggunakan rumus concatenate. Kita langsung saja concatenate, buka kurung, kemudian kita klik ini HR, titik koma, kemudian kita klik lagi, tanda kutip, kurang, tanda kutip lagi, terus titik koma, kemudian kita klik ini Ruben, lalu kita titik koma, kemudian kita klik lagi tanda kutip, kurang, tanda kutip lagi, lalu kita titik koma, kemudian kita klik ini, lalu kita titik koma, salah, tutup buka kurung, dan inilah hasil dari menggunakan rumus concatenate tadi. Nah, jadi di sini sudah tergabung semua menggunakan rumus concatenate. Oke, berikutnya kita akan mencari panjang nama menggunakan rumus len. Dan kita di sini akan mencari nama karyawan dengan panjang namanya. Langsung saja di sini sama dengan len. Kemudian buka kurung, lalu kita klik ini, buka kurung, lalu enter. Nah, jadi panjang nama karyawannya itu Ruben. Nah, Ruben itu terdiri dari 5 huruf. Nah, seperti ini. Misalnya kita ganti ini unit M titik. Nah, di sini tuh akan berganti, jadi spasi dan karakternya itu akan ikut otomatis untuk panjang namanya. Oke, di sini kita akan lanjut rumus left, mid, and right. Jadi kegunaan left, mid, dan right itu hampir sama, hampir mirip-mirip kegunaannya. Jadi kita langsung aja di sini sama dengan left, buka kurung, kemudian kita klik ini,
Lalu karena di sini kita ingin mencari 3 karakter pertama, maka kita tanda kutip, kita klik 3 kemudian enter. Nah, inilah hasil dari 3 karakter pertama dan itu sudah cocok ya. Kita langsung klik saja 2 kali. Nah, inilah hasil menggunakan rumus left. Nah, langsung saja kita ke rumus Smith. Rumus Smith itu hampir sama kegunaannya dengan rumus left, tapi bedanya itu kita di sini akan mencari dari tengah. Langsung saja sama dengan mid 2 kurung, kemudian kita klik ini, lalu titik koma. Nah, di sini karena kita akan mencari karakter 4 sampai 7, maka di sini kita klik 4, titik koma 4, lalu titik kurung enter. Nah, ini hasil dari karakter 4 sampai 7 menggunakan rumus Smith. Kita klik 2 kali, lalu kita lanjut lagi ke rumus right untuk mencari 2 karakter terakhir. Kegunaannya itu sama, namun di sini kita akan memilih 2 karakter terakhir. Langsung saja sama dengan right. Buka kurung, kemudian kita klik ini, lalu titik koma, kemudian di sini kita ketik 2, lalu tutup kurung, kemudian enter. Nah, ini adalah cara menggunakan rumus right. Oke, mungkin itu saya tadi penjelasan dari saya tentang bagaimana sih cara menggunakan rumus concatenate, len, left, might, dan right. Oke, sekian dari saya. Mungkin itu saja. Kita lanjut untuk mewarnai tabel berikut agar kita tahu mana yang sudah kita kerjakan dan mana yang belum. Oke, di sini kita lanjut bagian keempat. Dan di sini saya sudah menyiapkan data-data menggunakan tabel berikut. Di sini tuh kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan rumus round down, round up, round, floor, ceiling, dan round. Di sini ada tabel menggunakan angka yang sifatnya itu desimal atau angka di belakang koma. Nah, di sini langsung saja kita pakai rumus round down sama dengan. Nah, di sini kan karena pembulatan ke bawah, maka akan kita paksakan. Sebenarnya kalau dalam matematika itu tidak ada namanya pembulatan ke bawah. Misalnya 0,5. Kan harusnya dia itu pembulatan ke atas, bukan ke bawah. Tapi di sini kita akan memaksanya menggunakan rumus round down. Baik, langsung saja kita tulis round down. Lalu kita ketik dalam kurung, lalu pilih ini, kemudian titik koma, kemudian 0, karena kita akan menghilangkan angka desimal yang ada di belakang angka, jadi kita pilih 0. Nah, inilah hasil dari pembulatan ke bawah. Langsung saja kita beralih ke rumus round up, yaitu kita akan pembulatan ke atas secara paksa. Jadi langsung saja kita round up. Kita tulis di sini sama dengan round up. Kemudian buka kurung. Lalu kita pilih nilai. Kemudian kita klik titik 2, titik koma, kemudian 0. Karena kita akan menghilangkan angka di belakang koma tersebut. Lalu kita pilih. Nah, hasilnya itu 58. Nah, inilah hasil dari pembulatan ke atas menggunakan rumus round up. Karena tadi pembulatan paksa ke atas, maka dari 57,26 itu hasilnya 58. Oke, langsung saja kita beralih ke rumus round untuk pembulatan terdekat. Misalnya gini, kalau 0,5 kita akan bulatkan ke atas, dan kalau misalnya di bawahnya 0,5 kita akan bulatkan ke bawah. Nah, di sini langsung saja kita akan pakai rumus roundnya. Kita tulis di sini sama dengan round. Lalu buka kurung, kemudian kita pilih nilai, titik koma, kemudian kita klik 0.
lalu tutup kurung, kemudian enter. Nah, jadi inilah hasil dari pembulatan terdekat menggunakan rumus round. Nah, itulah tadi 3 cara memakai rumus round down, round up, dan round. Dan itulah tadi cara menggunakan pembulatan angka yang angkanya desimal. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut menggunakan rumus floor, ceiling, dan M round. Nah, di sini ada yang berbeda karena di sini angkanya itu tidak menggunakan sifat desimal. Nah, ini cuma angka kelipatan seperti ratusan, ribuan, dan puluhan. Maksud saya di sini kita menggunakan rumus floor untuk pembulatan ke bawah. Langsung sama dengan floor, kemudian buka kurung, lalu kita klik ini dan titik koma, lalu kita pilih 100. Nah, di situ kita akan membulatkan ke bawah 100. Nah, langsung kita pilih enter. Nah, inilah hasil dari pembulatan ke bawah menggunakan rumus floor. Kenapa 86 ini kita paksa pembulatan ke bawah? Karena kita ingin mencari pembulatan ke bawah, jadi tentunya kita akan paksa menggunakan rumus tadi. Langsung saja kita ke pembulatan ke atas, yaitu pembulatan ke atas menggunakan angka kelipatan. Nah, di sini langsung saja sama dengan ceiling, lalu buka kurung, kemudian kita pilih ini, titik koma, kemudian 100, tutup kurung, enter. Nah, inilah hasil dari pembulatan ke atas menggunakan rumus ceiling. Jadi rumus yang kita gunakan itu sudah benar ya. Di sini kita menggunakan rumus ceiling untuk pembulatan ke atas secara paksa. Nah, di sini langsung saja kita lanjut menggunakan pembulatan terdekat dengan logika matematika. Di sini rumusnya yaitu M round. Langsung saja di sini kita tulis rumusnya sama dengan M round. Lalu buka kurung, kemudian kita pilih ini, lalu titik koma dan 100, lalu tutup kurung, kemudian enter. Nah, ini hasil dari pembulatan terdekat menggunakan logika matematika. Kenapa ini 86? Itu di sini 100 karena tadi kita sudah membulatkan ke atas. Nah, seperti dalam logika matematika, yaitu kalau misalnya lebih dari 50 atau angka 5, maka itu pembulatannya ke atas. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai perbedaan rumus round down, round up, round, floor, ceiling, dan M round. Jika data kita itu nilainya desimal, maka kita bisa menggunakan rumus round down, round up, dan round. Sedangkan jika angka kita itu kelipatan, maka kita bisa menggunakan rumus floor, ceiling, dan M round. Oke, di sini kita akan lanjut untuk mewarnai tabel yang sudah kita buat atau video yang rumusnya sudah kita gunakan. Oke, di sini kita lanjut untuk bagian kelima. Di sini sudah ada data-data dan tabel referensi yang saya gunakan untuk menggunakan rumus VLOOKUP, VLOOKUP, dan if error. Oke, di sini langsung saja kita akan memakai rumus sama dengan VLOOKUP. Buka kurung, lalu kita pilih kata kunci nomor pemesanan, lalu kita pilih titik koma, kemudian kita pergi ke tabel referensi untuk mencari data yang kita inginkan. Nah, di sini sampai di ke semua tabel. Jangan lupa F4 untuk mengunci. Kemudian setelah seperti ini kita titik koma. Nah, karena yang dicari itu tadi adalah nama customer,
dan nama customer ini ada di bagian atau tabel kedua, maka di rumusnya itu akan kita tulis 2, koma lagi dan 0, lalu kurung kemudian enter. Nah, ini adalah hasil dari nama customer. Kita cocokkan Fiona, nomor pesannya 106, perempuan Palembang. Nah, ini sudah benar. Ini ada error, tapi nanti kita akan pakai dengan rumus if error. Di sini kita mencari domisili. Nah, rumusnya itu sama seperti yang tadi, mencari nama customer, yaitu sama dengan VLOOKUP. Kita langsung aja di sini kita tulis sama dengan VLOOKUP. Kemudian buka kurung, lalu kita klik ini kata kuncinya itu nomor pemesanan, lalu titik koma, kemudian kita masuk ke tabel referensi, lalu kita pilih nomor pemesanan sampai dengan Bandung. Nah, jangan lupa kita kunci menggunakan FNF plus F4. Nah, karena di sini domisilinya berada di tabel nomor 4, maka di sini kita akan ketik nomor 4. Kemudian titik koma dan 0, lalu tutup kurung, enter. Nah, ini Fiona Palembang, kita coba cek sini Fiona perempuan Palembang. Nah, itu sudah benar, jadi rumusnya itu sudah sesuai ya. Langsung saja kita klik 2 kali untuk semuanya. Nah, di sini lanjut lagi ke lama pengiriman. Apa sih bedanya VLOOKUP dan HLOOKUP? Vertical lookup atau horizontal lookup tergantung dari kalian memilih tabel yang mana. Nah, biasanya tuh kalau kita menggunakan vertical lookup itu kita memakai yang tabelnya itu memanjang ke bawah. Sedangkan horizontal lookup itu kita gunakan jika datanya itu memanjang ke samping. Entah tabel itu memanjang ke kanan ataupun ke kiri, kita akan tetap memakai rumus horizontal lookup. Oke, langsung saja di sini kita ketik rumusnya sama dengan lookup. Lalu buka kurung, kemudian kita pilih tabel referensinya. Di sini kita pilih yang ini ya, tabel referensinya itu karena lama pengiriman. Lalu jangan lupa kita kunci dengan FNF4. Saya ulang ya karena tadi ada kesalahan sedikit. Ini lookup value-nya ternyata. Kemudian titik koma baru langsung ini ke tabel referensinya. Karena tadi kan domisili di nama pengiriman. Lalu kita blok ini, kemudian kita kunci dengan F4, lalu titik koma. Nah, karena yang kita cari itu lama pengiriman dan lama pengiriman itu berada di tabel kedua, maka di sini kita akan ketik 2, lalu titik koma, kemudian 0, lalu tutup kurung, kemudian enter. Nah, itu lama pengirimannya 2 hari. Coba kita cek Palembang ya 2 hari. Itu sudah benar ya. Nah, oke. Nah, karena rumus VLOOKUP dan HLOOKUP sudah kita jelaskan, langsung saja kita akan menggunakan rumus if error. Nah, di sini langsung saja kita akan menggunakan rumus if error. Caranya itu seperti ini. Kita langsung saja tambahkan di depan rumusnya, yaitu if error, lalu buka kurung. Nah, di belakangnya itu kita akan titik koma, kemudian tanda kutip, lalu kita pilih tidak tersedia. Nah, tidak tersedia itu karena datanya kan tidak ada, jadi tidak tersedia. Tergantung kriteria apa yang ingin kalian tambahkan. Nah, disini saya pakai tidak tersedia. Lalu tanda kutip, tutup kurung,
kemudian enter. Nah, yang tadi hasilnya error itu maka akan menjadi tidak tersedia. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan dari 25 rumus yang paling penting di Microsoft Excel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.